Kita punya tanaman di rumah, kita biarkan non sewu. Maka yuk sing di tanaman yang rumah do disirami. Itu termasuk salah satu bukti kita mensyukuri nikmat Allah berupa tanaman kita lestarikan, kita pelihara. Nek dinengke wae daunnya do kering sehingga bersatuan, itu termasuk akibat olah tangan kita tidak memperhatikan, yaitu kelestarian alam termasuk tanaman. Innallaha la yukhliful mi'ad. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Shadaqallahul azim. Ibu-ibu, bapak-bapak, adik-adik, jamaah tamasya taklim malam Sabtu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang sampai malam hari ini, detik ini, kita masih nerima nikmat dari Allah, nikmat umur panjang, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan lahir dan batin, dan nikmat sempat untuk melaksanakan yaitu silaturahim, mengkaji ilmu dalam acara pada malam hari ini tamasya taklim malam Sabtu di Masjid At-Taqwa ini. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan ridho kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, adik-adik, jamaah tamasya yang dirahmati oleh Allah, pada kesempatan malam hari ini, kajian malam hari ini akan saya sampaikan karena ketika kita memasuki tahun baru Miladiyah 2023, bahkan jauh-jauh hari kita diuji oleh Allah berbagai macam musibah di berbagai tempat. Dan akhir-akhir ini pada awal-awal menyambut tahun baru 2023 dan minggu-minggu pertama, 10 hari pertama di Semarang, di daerah kita, banyak saudara kita yang mengalami musibah, baik banjir ataupun tanah longsor. Untuk itu pada kesempatan malam hari ini saya sampaikan kajian taklim malam Sabtu dengan judul kewajiban manusia memelihara dan memakmurkan alam. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, Allah Subhanahu wa taala telah membentangkan bumi yang sangat luas dengan tumbuh-tumbuhan yang menghijau, rano, berkemilau. Diciptakannya laut yang biru beserta seluruh ekosistem di dalamnya. Gunung-gunung, batu, air dan udara, semua itu merupakan sumber daya alam karunia Allah Subhanahu wa taala. Manusia diberikan mandat untuk memeliharanya dengan cara memeliharanya, dengan cara mengelola dan memanfaatkannya sumber daya alam tersebut berdasarkan asas kelestarian, tentunya untuk mencapai kemakmuran yang dapat memenuhi kebutuhan sekarang dan generasi yang akan datang. Namun kenyataan berbicara lain, bahwa alam ini mengalami kerusakan yang cukup parah.
baik di daratan, laut maupun udara, yang mengakibatkan malapetaka bagi manusia. Kerusakan itu disebabkan oleh ulah tangan manusia yang tidak bertanggung jawab, yang hanya mementingkan ambisi pribadi tanpa mempedulikan kelestarian alam. Untuk itu perlu ditumbuhkan kesadaran, tentunya untuk mencintai alam serta lingkungan sekitar. Hadirin kaum muslimin wal muslimat, jamaah tamasya yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surat Al-Hijr ayat 19 sampai 20 yang artinya, dan kami telah menghamparkan bumi dan menjadikan padanya gunung-gunung, dan kami tumbuhkan padanya segala sesuatu yang menurut ukuran, dan kami telah menjadikan untukmu di bumi keperluan hidup, dan kami menciptakan pula makhluk-makhluk yang kamu sekali-kali bukan pemberi rezeki kepadanya. Bapak Ibu, adik-adik jamaah tamasya yang dirahmati oleh Allah, ayat ini memberikan gambaran bahwa betapa banyak fasilitas yang telah Allah sediakan bagi manusia. Untuk apa? Untuk dipergunakan bagi kebutuhan hidupnya. Tentunya dengan catatan haruslah dengan kesadaran menjaga keseimbangan dan kelestarian alam. Allah Subhanahu wa taala menghamparkan bumi beserta seluruh isinya sebagai sumber kehidupan. Dijadikannya gunung-gunung dengan iklim yang cocok untuk pertanian. Laut dijadikan sebagai sumber pencarian sang nelayan. Begitu pula dengan sungai-sungai yang mengalir. Tumbuh-tumbuhan bahkan hewan pun diciptakan Allah Subhanahu wa taala untuk kesejahteraan umat manusia. Tentunya Bapak Ibu yang saya hormati, sepantasnya manusia bersyukur dengan semua karunia yang Allah berikan. Adalah suatu kenyataan bahwa keadaan lingkungan alam di negeri kita ini sudah mengalami kerusakan yang sangat amat parah dan juga sangat amat mengkhawatirkan. Karena apa? Karena ulah perbuatan manusia. Kalaulah keadaan alam ini dirusak terus menerus, maka kehancuran tinggal menunggu waktunya saja. Coba kita renungkan Bapak Ibu, selama kurang lebih 5 tahun belakangan ini, musibah apa yang tidak menimpa negeri kita, Indonesia tercinta ini? Gelombang besar bernama tsunami sudah pernah terjadi. Banjir bandang nyaris setiap tahun kita alami. Tanah longsor dan banjir lumpur pun belum selesai kita tangani. Kekeringan dan kebakaran seolah saling menjemput dan beriringan. Gunung berapi yang terbatuk dan memuntahkan lahar ini mengirim batu dan pasir yang mematikan, seolah-olah sepakat untuk apa Bapak Ibu? Untuk bergolak bersama di seluruh Indonesia. Belum lagi global warming
atau pemanasan global yang bagikan monster yang siap menerkam kita setiap saat. Efek global warming diperkirakan itu akan menyebabkan perubahan-perubahan seperti naiknya permukaan air laut, meningkatnya intensitas kejadian alam yang ekstrim, yang saat kita yang di Sumatera berjuang menghadapi hujan dan banjir. Jadi saudara kita di Sumatera itu saat itu di Sumatera berjuang menghadapi hujan dan banjir. Di Pulau Jawa justru kewalahan melawan panas. Akibat lain ialah terpengaruhnya hasil pertanian, punahnya berbagai jenis hewan, serta mengganggu kesehatan manusia. Bapak Ibu yang saya hormati, yang dirahmati Allah, ini bukan Allah sedang mengobral murka, bukan. Sekali lagi, ini berarti bukan Allah sedang mengobral murka, bukan. Ini tentang manusia dan perilakunya. Udara kita kotor, sungai kita tercemar, hutan kita gundul. Siapa dalang dari semua ini kalau bukan manusia? Bagi umat Islam, ajaran untuk tidak berbuat kerusakan pada alam, memelihara lingkungan, berbuat yang terbaik buat umat manusia menjadi ajaran yang sangat dijunjung tinggi. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Rasulullah SAW pernah bersabda, yarham man fil ardi warham man fil sama, yang artinya sayangilah apa yang ada di bumi, niscaya kamu akan disayangi oleh apa yang ada di langit, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang melestarikan hutan sudah ada. Tapi kenapa masih saja merusak alam ini? Hal ini disebabkan karena adanya kelompok manusia yang memiliki sifat rakus, ingin cepat kaya, ditambah lagi dengan kurangnya pemahaman dan kesadaran terhadap nilai-nilai agama dalam kehidupannya, sehingga enak saja merampok kekayaan alam. Bapak Ibu, adik-adik jamaah tamasya yang dirahmati Allah, kerusakan alam yang terjadi seperti sekarang ini ternyata juga pernah terjadi pada zaman dahulu, jadi pada kaum Nabi Samud. Oleh karena itu Bapak Ibu, Islam itu menyuruh kita untuk belajar dari sejarah, karena dari sejarah itu dapat diperoleh gambaran bagaimana umat terdahulu berinteraksi dengan alam, bagaimana ganjaran Allah Subhanahu wa taala terhadap orang yang zalim dan membangkang kepadanya. Bagi orang yang suka berbuat zalim dan membangkang kepada Allah Subhanahu wa taala, hendaknya menyadari bahwa betapa besar nikmat yang telah Allah berikan. Maka adalah wajib untuk mensyukur nikmat itu dalam berbagai bentuk, seperti memanifestasikan dalam bentuk memelihara dan memakmurkan alam. Tidakkah seyogyanya Bapak Ibu manusia belajar dari masa lalu? Tapi ternyata manusia lupa dengan sejarah. Hal ini seperti disebutkan dalam Al-Quran surat Hud ayat 61, yang artinya, dan kepada Samud kami utus saudara mereka Soleh. Soleh berkata, hai kaumku, sembahlah Allah
Sekali-kali tidak ada bagimu Tuhan selain Dia. Dia telah menciptakan kamu dari bumi, tanah, dan menjadikan kamu pemakmurnya. Karena itu mohonlah ampunannya, kemudian bertobatlah kepadanya. Sesungguhnya Tuhanku amat dekat rahmatnya, lagi memperkenankan doa hambanya. Bapak Ibu, adik-adik jamaah tamasya yang dirahmati Allah, dalam ayat tadi Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa setelah manusia berkembang biak di atas bumi, mereka diserai tugas oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memakmurkannya sebagai ungkapan dari rasa syukur atas anugerah dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat tadi secara jelas Allah berfirman, fastaghfir. Matur nuwun. Sampaikan oleh Allah tadi, Allah SWT berfirman, yang perlu Bapak Ibu ketahui bahwa Allah Subhanahu wa taala itu menciptakan alam semesta ini untuk manusia, dan tugas kita yaitu untuk memelihara, jangan sampai kita rusak, jangan sampai dengan pola tangan kita sehingga menyebabkan yaitu bencana di berbagai tempat. Ini Bapak Ibu yang saya hormati, kita masih ingat bahwa pada awal kita menyambut tahun baru Miladiyah. Tahun baru Miladiyah, Allah menguji kita di daerah-daerah tertentu. Kita lihat dekat dengan kita ini di Meranggen, Demak, dekat dengan Semarang, yaitu di daerah Semarang, kota Semarang, daerah kita banyak yang mengalami musibah. Ya. Tentunya kita ini harus membantu mereka semampu kita. Kita mendoakan agar saudara kita yang sedang menerima musibah itu diberi kesabaran oleh Allah. Kemudian apa? Tentunya bagi mereka yang berbuat dolim, segera sadar, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah berfirman tadi, wasta'marakum, dan jadikan kamu pemakmurnya, kata Allah, telah menciptakan bumi dan seisinya ini. Allah berfirman wasta'marakum, dan menjadikan kita sebagai pemakmurnya. Artinya bahwa alam beserta segala isinya hendaklah dipelihara dan dijaga kelestariannya. Tentunya muncul pertanyaan bagi kita, lalu bagaimana caranya? Cara yaitu dengan menghentikan segala bentuk eksploitasi alam, baik itu berupa penebangan hutan secara liar, atau dengan kata lain illegal logging, penambangan emas tanpa izin, menangkap ikan dengan cara meracuni air sungai, kemudian lakukan reboisasi, singkirkan sifat rakus dari dalam hati melalui pemahaman secara utuh terhadap ajaran agama. Kepada orang tua, tokoh masyarakat, ulama, dan para pemimpin hendaklah memberikan peringatan kepada keluarga dan masyarakat. Tentang apa? Tentang akan pentingnya memelihara alam. Dan yang paling penting kepada penegak hukum
tegakkan hukum yang sebenar-benarnya, berikan sanksi hukum yang tegas. Bapak Ibu, adik-adik jamaah Tamasa yang dirahmati oleh Allah, bila kita telah terlanjur berbuat kedzaliman dan kerusakan, sesungguhnya Allah Maha Pengampun. Oleh karena itu dalam ayat tadi Allah juga memerintahkan fastaghfiruhu, bertobatlah kamu. Bila kita bertobat kemudian diiringi dengan amal soleh, dalam konteks ini yaitu memakmurkan dan memelihara alam, maka insya Allah alam nan indah ini akan terjaga kelestariannya, sehingga apa yang kita nikmati saat ini juga akan dinikmati oleh anak cucu kita di kemudian hari. Karena alam nan indah ini adalah titipan anak cucu kita, bukan warisan dari nenek moyang kita. Oleh karena itu seyogyanya kita mewariskan mata air, bukan air mata. Bapak Ibu, adik-adik jamaah Tamasa yang dirahmati Allah, maka mari kita buka kembali ayat pada saat mukadimah saya tadi saya sampaikan. Firman Allah surat yang ke-59 juz 28 ayat 18. Ini sering saya sampaikan. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ittaqullah, takutlah kalian pada Allah. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad, dan adalah kalian siapa? Kalian kita yang beriman, adalah kalian memperhatikan ma qaddamat lighad, tentang apa-apa yang telah kalian perbuat, lighadin, untuk menghadapi hari esok. Wattaqullaha, dan takutlah kalian pada Allah, innallaha khabirum bima ta'malun, sesungguhnya Allah Maha mengetahui tentang apa-apa yang telah kalian perbuat. Dari ayat ini kita bisa memperhatikan satu ayat itu ada anjuran takwa 2 kali. Ayat ini biasa dibaca biasanya ketika yaitu masuk ke tahun baru. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Bapak Ibu adik-adik jamaah Tamasa rahimakumullah, kita ini ketika merasakan umur kita bertambah, kapan Bapak Ibu? Kita ketika menyadari umur kita bertambah itu kapan? Kalau Pak, kapan Pak? Bu? Kapan Pak Ustadz Jasno? Ternyata banyak orang menyadari umur kita bertambah, umurnya bertambah ketika kita ingat tanggal kelahiran kita dan bulan. Oh, besok itu bulan Februari tanggal sekian, berarti sebentar lagi ulang tahun saya, kan gitu. Ini banyak orang menyadari umurnya bertambah, padahal kalau kita kaji Bapak Ibu, tentunya ketika dengan bergantinya detik, menit, jam, hari, minggu, bulan dan tahun, umur kita ini selalu bertambah dan bertambah. Tadi pengajian katakanlah kita mulai 6:30, tak terasa umur kita sudah bertambah 30 menit berjalan. Bahkan kita tidak menyadari dari detik ke detik, menit, jam, tidak kita sadari. Ini yang perlu kita sadari, bahwasanya dengan bergantinya detik, menit, jam, hari, minggu, bulan, tahun, ternyata umur kita ini bertambah dan bertambah. Cuman kebanyakan manusia menyadari ketika ingat tanggal kelahirannya, oh sesuk umurku sakmene, sesuk ulang tahunku. Ya.
Dan banyak orang tidak menyadari dengan ingatan tanggal bulan kelahirannya, banyak tidak menyadari bahwa dengan bertambahnya umur itu pada hakikatnya jatah hidup di dunia semakin berkurang. Ini banyak orang tidak menyadari. Umur kita ini kan rahasia Allah. Sampai kapan itu rahasia Allah. Manusianya hanya mengumpamakan, seumpama umur seseorang itu 50 tahun. Tahun 2022 kemarin umurnya katakanlah 30 tahun, berarti menuju 50 tahun, masih 30 tahun lagi ketika tahun 2022. Tapi begitu masuk tahun 2023, ingat tanggal dan bulannya, umurnya bertambah 1 tahun menjadi 21 tahun. Tambah, tapi menuju ke 50 lebih dekat, berkurang 1 tahun. Yang semula kurang 30 tahun dengan tambahnya umur menjadi kurang 29 tahun. Ini tidak menyadari, kita banyak orang tidak menyadari. Untuk itu Bapak Ibu, adik-adik jamaah Masya rahimakumullah, mari kita selalu bersyukur pada Allah bahwa sampai detik ini kita masih diberi umur panjang oleh Allah. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sempat. Nikmat sempat itu tidak diberikan kepada setiap orang. Banyak di antara kita sehat, krungu nih setiap Jumat bermaghrib ada pengajian taklim, malam Sabtu tamasya. Tapi kadang-kadang mangkat ora ya, mangkat ora, ora weh. Saben Jumat atau mangkat sekali-kali. Setan tuh pintar begitu. Mungkin badannya rodo aras-aras sithik ra mangkat. Pilek ya ora mangkat. Padahal dengan kita diberi ujian Allah rodo aras-arasan, kita bersyukur menghadiri pengajian. Apa kata Allah? La in syakartum la azidannakum. Ibrahim ayat 7. Sing sapa wengi syukur tak tambahi nikmatku. Nikmat ujian aras-arasan dicabut oleh Allah, ditambah nikmat jadi nikmat sehat. Sing sehat tambah sehat meneh. Ini termasuk kalau panjenengan ketika panjenengan saya jamaah semua mendengar suara azan, hayya 'alas shalah, kemudian hayya 'alal falah. Seorang muadzin sebagai tangan panjang Allah memanggil kita, mengajak kita untuk sholat berjamaah. Kemudian hayyal falah untuk mencari keuntungan, kemenangan. Ketika telinga kita dengar, kemudian memenuhi panggilan muadzin, ketajaman telinga kita insya Allah akan ditambah oleh Allah ketajaman telinga yang lebih tajam lagi. Tapi jangan lupa, ketika kita diberi ketajaman telinga oleh Allah, tidak mau bersyukur, maka ketajaman akan dikurangi oleh Allah. Karena apa? Karena kufur nikmat. Wala in kafartum inna adzabi syadid. Sesungguhnya siksa Allah sangat pedih bagi siapa? Bagi mereka yang mengkufuri nikmat Allah, tidak mau bersyukur. Bapak Ibu, adik-adik jamaah Masya rahimakumullah. Oleh karena itu mari di dalam surat Al-Asr ayat 18 tadi, mari kita kaji bersama. Karena yang dipanggil oleh Allah hanya orang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu. Ini sering saya sampaikan pada jamaah. Kalau bahasa pondok gitu, ya ayyuhalladzina amanu, he eling-eling wong akeh kang padha iman. Wes iman kon eling. Apa ada toh Pak orang ngaku iman tidak? Oh, ada. Orang beriman suruh eling apa? Ittaqullah. Padha wedi sira kabeh marang Allah. Takutlah kepada Allah. Perintah yang pertama pada orang beriman, pada kita-kita, yang pertama supaya takut pada Allah. Ittaqullah. Takwa arti bahasa itu takut,
arti istilah menjalankan semua perintah Allah dan meninggalkan larangan Allah, itu takwa. Pertama suruh takwa, takut pada Allah. Yang kedua, wal tandur nafsum ma qaddamat lighad. Dan hendaklah orang beriman tadi apa? Supaya memperhatikan ma qaddamat lighad, tentang apa-apa yang telah kita perbuat. Kon introspeksi, mawas diri dengan bergantinya tahun miladiah 2022 menjadi 2023, kita introspeksi diri. Ibadah kita setahun yang lalu bagaimana toh? Salatku wingi kira-kira berjamaah 5 waktu apa durung? Lagi maghrib, isya, tambah itu subuh. Maghrib, isya, subuh, tambah itu dure, tambah asare. 5 waktu dengan berjamaah. Ini sering saya sampaikan pada panjenengan pada kajian pada bulan yang lalu. Mohon pada Allah jadi hamba Allah yang istiqomah di dalam menjalankan ibadah sholat 5 waktu. Ini saya sampaikan pada kajian bulan yang lalu. Ya Allah ya Tuhanku, jadilah aku hambamu yang bisa istiqomah melaksanakan sholat fardu 5 waktu. Ya konsekuen ketika kita mohon pada Allah diberi ikhtiar dengan adat yundang kaki-kaki, ojo malah non sewu malah jagongan, ojo malah non sewu malah ambil nasi makan, tinggalkan dulu kaki-kaki ya non sewu, cepet-cepet, nah kan gitu. Orang kok ya ini. Nah di daerah kita ini maaf, kan ada juga yang pakai pujian-pujian ya gitu. Apa nah kadang-kadang ada masyarakat tidak semua loh. Maksudnya pujian itu ngajak jamaah sing ndang di masjid. Tapi kadang-kadang dititeni alah suwi paling-paling malah ngono. Suwi margo jamaah rung teko-teko non sewu. Kemudian alah paling-paling bar pujian kowe maca tasbih, tahmid barang, takbir barang, istighfar. Subhanallah, subhanallah, alhamdulillah, astagfirullah. Sampai itu baru ndang mangkat. Komat dulu malah durung mangkat-mangkat. Paling-paling imame Pak Amir suwi panjang banget ayatnya. Malah ngono sih. Ini maka Allah akan segera mengurangi kesehatannya, bahkan mencabut ya pendengar telinganya mergo randang gagi-gagi itu. Kalau udah sakit eling karo Allah. Ya Allah, berilah kesembuhan padaku ya Allah, saya akan tobat. Lemah akan tobat. Ndang tobat ojo akan tobat non sewu. Yang terjadi begitu. Dongo dibarengi dengan ikhtiar. Termasuk juga monggo Bapak Ibu, masuk tahun 2023 tingkatkan ibadah kita di samping sholat fardu 5 waktu, kita koreksi. Kira-kira aku sholat 5 waktu ki wis sudah 5 waktu. Koreksi. Bar sholat kira-kira piye to? Aku langsung lunga apa dzikir doa ora? Ternyata assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, langsung klepat. Masuk ke tahun baru 2023 ini harus tingkatkan dzikir dongonipun monggo. Sampun Pak Effendi, pun sholat jamaah pun dzikir dongo tapi langsung tambah itu sholat sunnah rawatibipun. Untuk apa? Untuk menyempurnakan barangkali ada sholat yang kita lakukan kurang sempurna. Nek boso ini gue nempel ke kurang sempurna kita sholat fardu tadi. Monggo Bapak Ibu. Lah setelah itu kita tingkat yang lain. Fardu sudah, yo sholat sunnahipun, sholat tahajudipun. Nek wingi blas ora, yo paling tidak yo seminggu pisan tingkat keto 5 dino pisan, tingkat keto 3 dino pisan, tingkat mana to saben dino. Kita kan punya handphone Bapak Ibu, alarm kita setel mau bangun jam berapa. Sekarang jam 4 subuh, jam 4 lebih, maka panjenengan saged ungu bisa bangun jam 3 cukup untuk sholat tahajud. Ya tidak dilarang sih bangun jam 2, nggak dilarang. Cuman jeda selesai sholat tahajud dikir doa ke subuh lama nanti. Nek suwe orang nong kegiatan apa-apa ngantuk, akhirnya bablas tidur subuh malam ora jamaah. Ini kan maneman.
ngejar sunnahnya, wajibnya tertinggal, jangan sampai. Jadi selesai sholat tahajud, kita perkirakan jeda selesai dengan subuh tidak terlalu lama. Ada jeda, membaca Quran saya lah. Atau mungkin guru resik, dan monggo borong panjenengan. Ini kemudian tingkatan lagi, sholat fardu sudah jamaah, sudah zikir, doa, sholat surah rawatib, kemudian sholat malam sudah, yuk sholat duhani pun. Ada peningkatan. Kalau hidup keluarga barangkali anak-anak kita sebagai anak dengan bapak ibu mungkin berbaktinya, kalau tingkat kebaktinya, sholatnya jadi mempengaruhi tua bekti ini non sewu, jangan sampai terjadi. Meneh-meneh karo wong tua. Kalau sampai berada pada orang tua, walaupun kita sholat setiap hari jamaah, sambedino non sewu, sholat sunnah, bahkan puasa sunnah dilaksanakan, sedekah infak, bahkan pas hajisan karo wong wani, maka sholat kita, puasa kita, zakat kita, infak kita ditolak oleh Allah. Masya Allah. Mulai adik-adik, ayo adik-adik saat ini kan nun sewu do pinter IT, handphone pinter kita malah kalah Pak. Tapi ketika main handphone, ayo ketika dipanggil orang tua segera memenuhi panggilan orang tua, jong saksi. Kadang-kadang ibu-ibu nu salah apa? Salah dalam menerapkan ilmunya. Di anak cilik nangis kicir, sekali HP meneng, solusinya HP berarti. Padahal anak bayi nangis margo ngelak. Sekali HP margo gambar kartun seneng toh. Baik, ini yang terjadi pada non sewu radiasi luar biasa. Di Bojonggede ada lho Pak. Ada Bojonggede saya mengadakan penelitian itu, ada yang kena dampak radiasi handphone. Sampai sarafnya tuh kena. Moto mendeleng terus. Diobati angel non sewu, dipijiti angel. Tidak saya sebutkan. Saya melakukan penelitian di Semarang, Pucanggading, saya temukan satu warga itu efek dari kecanduan handphone. Orang ngerti waktu non saya. Radiasinya luar biasa. Ilo monggo Bapak Ibu, putra putri kita monggo. Yo itu nyekel HP, tapi sekedar untuk mungkin menuntut ilmu, membantu pelajaran, tapi jangan terlalu lama. Apalagi musim hujan, ya, wis karo kelekaran, pakai headset juga, non sewu, petir ketika menyambar anak-anak kita pun bisa kena seperti itu. Hati-hati. Wis dicas sisan karo kelekaran, jangan sampai. Termasuk menaruh handphone di tempat tidur kita pun juga kurang bagus. Ini Bapak Ibu adik-adik jamaah tamasa yang saya hormati, yang dirahmati Allah. Demikianlah kajian kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan berkenaan dengan berbagai macam musibah yang melanda daerah kita ini. Minta doanya untuk istrinya Pak Rosihan. Mudah-mudahan Bapak Ibu dengan adanya berbagai macam musibah di daerah kita ini, kita tentunya harus pandai-pandai introspeksi diri kita. Mungkin kita saat ini banyak berbuat dosa. Mungkin dalam pelestarian alam kita kurang. Kita punya tanaman di rumah, kita biarkan non sewu. Maka yuk sing di tanaman yang omah do disirami. Itu termasuk salah satu bukti kita mensyukuri nikmat Allah berupa tanaman kita lestarikan, kita pelihara. Nek dinengke wae daunnya do kering sehingga berjatuhan, itu termasuk akibat olah tangan kita tidak memperhatikan, yaitu kelestarian alam, termasuk tanaman di rumah kita. Lagi mudah-mudahan manfaatnya. Mari Bapak Ibu kita berdoa mohon pada Allah, semoga doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita awali dengan membaca suratul Fatihah bersama-sama. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim.
siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imaman. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Rahman ya Rahim, ya Malik ya Qudus ya Razzaq, ya Allah ya Rabbil alamin. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwartal arda bi nuri syamsika abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi atahilna mudkhala sidqi wa akhrijna mukhraja sidqi wa ja'al lana min ladunka nasiran. Allahumma ighfir lana wa li walidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma ja'alna wa auladana wa dzurriyyatana wa ahlana min ahli ilmi wa ahli khair wa ahli ibadati wal Qur'an wa la taj'alna wa auladana wa dzurriyyatana wa ahlana min ahli jahli wa min ahli dhairi wa min ahli ithmi wal udwan innaka 'ala kulli syai'in qadir. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Ibu, mari kita mendoakan saudara kita, istrinya Bapak Rosehan yang kemarin telah diberi oleh Allah sowan marak wonten Allah. Kita doakan mugi-mugi beliau sitonipun tenan siton kang husnul khotimah, dipun paringa mboten sedaya dosa-dosanipun, dipun tampi sedaya amal kesananipun, dipun jembaraken lan dipun terangaken alam kuburipun, dipun lebetaken dados umatipun Rasulullah Muhammad SAW, salajengipun dipun lebetaken wonten surga Allah. Keluarga ingkang dipun tinggal, keluarga besar dari Pak Rosehan, kita doakan semoga sabar, tabah dalam menghadapi ujian dari Allah, karena kita sadar kita dari Allah pun akan kembali pada Allah. Sekapan kita nggak tahu. Maka hidup ini untuk sang ibadah mati nanti, dan sang ibadah hidup setelah mati nanti. Mudah-mudahan Bapak Ibu, doa kita dikabulkan oleh Allah. Mari kita awali dengan membaca surat Al-Fatihah bersama Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha wa'wanha wa akrim nuzulaha wa wasi' madkhalaha wa ghsilha bima'in wa thaljin baradin wa naqiha minal khotoya kama yunaqqa sabul abyad minad danas wa badilha daran khair min dariha wa ahlan khair min ahliha wa zawjan khair min zawjiha fitnatul qabri wa adzaban nar. Allahumma la tahrimna ajraha wa la taftina ba'daha waghfir lana. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Matur nuwun Bapak Ibu yang saya hormati. Sekali lagi mudah-mudahan ada manfaatnya kajian pada malam hari ini. Kurang lebih saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.